Ya, aman, Pak. Nah, baik. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak. Ya, baik. Jadi, mungkin yang pertama saya kepingin tahu kira-kira ada tujuan apa yang Ibu ingin sampaikan pada kesempatan ini, saya silakan. Iya, Bapak. Tujuan saya cuma satu, Pak. Saya ingin sharing permasalahan yang terjadi di sekolah saya, dan juga saya ingin sharing rencana atau perencanaan solusi yang akan saya lakukan terkait dengan permasalahan saya ini, Bapak. Kiranya Bapak bisa membantu dan juga bisa menguatkan saya terkait dengan solusi yang akan saya lakukan nanti, Bapak. Baik, Ibu. Kalau seperti itu, maka saya pada kesempatan ini bisa berikan waktu untuk Ibu bisa menggambarkan seperti apa permasalahannya, kronologisnya secara singkat berkaitan dengan permasalahan yang Ibu hadapi, bisa diceritakan, disilakan. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Ini sebenarnya permasalahan biasa yang dialami di setiap sekolah, tapi ini menjadi sebuah gangguan bagi saya, di mana pada pergantian jam pelajaran, nah ini anak-anak sering sekali meninggalkan ruang kelas dengan alasan mungkin izin ke belakang, ke kamar mandi maksudnya, tetapi dalam durasi waktu yang lama atau bahkan tidak kembali ke dalam ruang kelas. Sehingga saya harus meminta pengurus kelas untuk mencari anak-anak tersebut, Bapak. Nah, ini menyita waktu sekali bagi saya, sehingga anak-anak yang lain itu juga terganggu pembelajarannya. Ini permasalahan yang saya alami, Bapak. Baik, kalau memang permasalahannya seperti itu, mungkin bagi Ibu, hal apa yang membuat anak-anak mereka bisa melakukan hal-hal demikian? Yang melatar belakangi mereka itu apa terkait dengan persoalan itu? Ya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, hal-hal yang melatar belakangi siswa saya berbuat demikian, yang pertama adalah rasa boring, Pak, atau bosan yang mereka hadapi setelah pembelajaran sebelumnya. Sehingga mungkin mereka merasa jenuh di dalam kelas, atau juga mereka merasa gerah di dalam kelas, sehingga mereka berupaya untuk mencari udara segar di luar begitu. Tetapi ada juga yang memang pada dasarnya malas untuk mengikuti pembelajaran tertentu. Atau mungkin ada juga yang lapar, sehingga mereka sengaja izin ke belakang, terus tujuannya ke kantin begitu. Ini kalau menurut saya, Pak, 3 hal ini yang melatar belakangi siswa saya berbuat demikian. Dan jadi saya pikir persoalan ini yang melatar belakangi sehingga saya coba kepingin tahu apakah sudah terkait dengan ada 3 hal tadi yang melatar belakangi tadi, apakah sudah ada tindakan yang dilakukan oleh Ibu untuk anak-anak tersebut supaya jangan sampai menjadi faktor kebiasaan begitu. Sudah ada tindakan yang dilakukan, Ibu? Ya. Kalau saya, Pak, sebagai guru, sudah ada beberapa tindakan yang sudah saya lakukan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Nah, yang pertama, saya berusaha kalau misalkan mereka sifatnya adalah boring atau jenuh dengan pembelajaran sebelumnya, sehingga terbawa pada pembelajaran saya di jam berikutnya, maka di sini tindakan yang saya buat adalah setelah absen dan doa, itu saya melakukan, ya ice breaking beberapa menit, dan juga bertanya kepada siswa-siswi, kalau memang mereka kepanasan, apa apa mereka mau tetap belajar di kelas atau pindah room-nya, pindah ruangnya. Nah, biasanya di sini mereka dengan senang hati meminta untuk pembelajarannya dilakukan di luar kelas. Nah, tapi lagi-lagi Pak, kalau misalkan pembelajaran di luar kelas, biasanya banyak gangguan ya, sehingga di sini anak-anak saya minta tetap fokus pada pembelajaran. Walaupun pembelajarannya ada di luar kelas, mereka harus tetap fokus, karena sudah mengikuti keinginannya mereka nih Pak, sudah mengikuti keinginan mereka untuk belajar di luar dari ruang kelas. Nah, sejauh ini Bapak, sejauh ini apa yang saya lakukan itu bisa membangkitkan semangat mereka untuk belajar, sehingga anak-anak yang keluar masuk ruangan itu tanpa izin dari jam pelajaran sebelumnya itu mulai berkurang jumlahnya. Ya masih ada 1, 2 yang masih terbawa suasana demikian.
Baik. Jadi kalau pikiran saya itu Ibu, ketika anak-anak mereka di jam siang, mereka sering merasa jenuh, bosan dan lain sebagainya, sehingga mereka harus meninggalkan ruang kelas pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Nah, itu salah satu hal yang mungkin kita bisa lakukan. Itu mungkin yang paling pertama kalau dalam penerapan pembelajaran kita mulai dengan melakukan asesmen belajar terhadap siswa, maka mungkin pilihan saya itu lebih baiknya pada pembelajaran di luar ruang kelas itu. Anak-anak mereka mungkin lebih senang belajarnya di tempat literasi atau di perpustakaan, tetapi perpustakaan kalau sudah ala digital, perpustakaan kelas digitalnya itu lebih canggih seperti yang dimiliki ibu mereka, itu saya pikir anak-anak mereka itu lebih senang. Nah, sehingga berkaitan dengan itu, saya juga kepingin tahu apakah ketika melakukan pembelajaran di luar ruang kelas, ada beberapa pilihan tadi, saya mengambil salah satu misalnya pembelajaran di luar ruang kelas, bagaimana respon anak-anak terhadap pembelajaran atau keaktifan mereka dalam belajar. Kalau pembelajarannya outroom Bapak, sejauh ini pembelajaran outroom bagi anak-anak saya itu menyenangkan. Mereka senang dengan pembelajaran outroom karena selain mereka bisa merasa sejuk atau merasa teduh dengan suasananya, mereka juga ternyata bisa lebih berkonsentrasi begitu, bisa lebih berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Ibu, Ya, Pak? tadi sempat terpental tuh ya sinyal. Oh, punyanya Pak Jalal tadi, Pak. Iya, iya, saya sempat terpental tuh. Tapi tidak apa, Kita, Pak. Pak Bapak Paknya terpental, tapi omongannya sayanya yang tidak terpotong, jadi aman, kita Pak. iya di aman. Nah, baik. Baik, jadi eh, mungkin yang terakhir itu berkaitan dengan saya kepingin tadi yang Ibu sampaikan, saya kepingin tahu tentang bagaimana reaksi pembelajaran di luar ruang yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, tentu agak sedikit lebih anak-anak pasti mereka merasa lebih senang ketimbang dengan belajar di dalam ruangan tadi. Nah, sehingga saya supaya tidak terjadi hal-hal seperti 3 permasalahan yang Ibu uraikan di awal tadi, kira-kira apa tujuan yang sedang apa yang sedang direncanakan oleh Ibu untuk mewujudkan supaya siswa tidak lagi seperti itu? Baik, Pak. Selain tadi yang sudah saya utarakan ada 2 perencanaan saya, ada kaitannya dengan ice breaking sebelum memulai pembelajaran, terus yang kedua adalah pembelajaran outroom, siswa-siswi diarahkan keluar. Di sini saya juga berencana untuk setiap ada jam pelajaran, pembelajaran saya setiap minggunya, saya berusaha untuk mengganti model pembelajarannya, Pak, dan juga metode pembelajaran dalam kelas, supaya siswa-siswinya juga tidak jenuh atau tidak bosan dengan pembelajaran saya. Saya berusaha supaya mereka nyaman dan mereka senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya ampuh, Pak, dalam materi apapun. Baik, luar biasa Ibu, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Mungkin kita karena sudah waktu, sehingga saya ucapkan terima kasih. Teruslah menjadi guru yang dirindukan di ruang belajar dan juga terus memberikan yang terbaik untuk anak-anakmu karena masa depan bangsa itu tidak lain terlepas dari apa yang sedang dilakukan oleh ibu untuk menuntun mereka dalam meraih masa depan yang cemerlang untuk seluruh anak-anak. Ingat ibu bahwa anak-anak hitam hari ini belum tentu hitam besok, sehingga teruslah memberikan hal-hal yang baik dalam menuntun mereka meraih masa depannya. Itu saja Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi pada kesempatan ini. Ya.
Baik Pak, terima kasih kembali Bapak sudah mau mendengarkan, sudah bantu menguatkan saya terkait dengan solusi saya, dan terima kasih juga karena Pak Jalal sudah mau memberikan solusi lain untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk segala bantuannya hari ini. Iya, salam. Selamat sore Ibu. Salam untuk semua Selamat sore keluarga. Bapak.